Pemirsa, penyakit Parkinson atau dalam bahasa Inggrisnya Paralysis Agitans Parkinson's Disease adalah penyakit degeneratif saraf dengan gejala tremor pada saat beristirahat, kesulitan untuk memulai pergerakan, dan kekakuan otot. Penyakit ini pertama ditemukan pada tahun 1817, an essay on the shaking palsy oleh Dr. James Parkinson. Parkinson menyerang sekitar 1 di antara 250 orang yang berusia di atas 40 tahun dan sekitar 1 dari 100 orang yang berusia di atas 65 tahun. Gejala awal dari Parkinson yang halus dan terjadi secara bertahap. Pada beberapa orang, penyakit berkembang lebih cepat daripada yang lain. Proses dari Parkinson dalam badan Anda mungkin sudah dimulai sejak 5-20 tahun sebelum gejala-gejala pertama dikenali. Mari kita mengenali dan mendeteksi sejak dini akan penyakit Parkinson hanya di Kata Dokter malam ini. Ya, pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Tentu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di Kata Dokter. Kalau melihat Viti tadi, mungkin sebagian Anda, mungkin keluarga atau tetangga atau orang-orang di sekitar Anda pernah Anda lihat gejala-gejalanya menyerupai Parkinson. Nah, seperti apa sebenarnya gejala-gejala awal dari Parkinson? Nanti juga kita akan bahas bagaimana juga solusinya, karena fakta dan solusi tentang Parkinson adalah tema kita malam hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Dr. Frandi Susatya, spesialis syaraf dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Selamat malam dokter. Halo. Dokter, aku langsung panggil aja karena aku langsung penasaran. Iya. Ini dokter siapa yang di belakangnya? Silakan dokter. Oke, ternyata Rama sama-sama Dokter Frandi tadi membahas masalah Parkinson di jalan. betul. Saking asiknya membahas, dia sudah lupa kalau sudah live. Oke, Dokter Frandi. Ya juga seperti itu. Solusi fakta Parkinson. Tadi aku sempat lihat VT-nya ya. Iya. Jadi mula-mula katanya ada tremor dan sebagainya. Saya juga mula-mula tremor, jadi agak takut gitu kan. Gemeter Kamu gitu. kan mau belum makan. Iya, kamu tahu ya. Iya. Jangan buka rahasia, Salah Jom. satu gejala Parkinson memang Betul, tremor tremor, seperti itu. iya. Nah, ya kan? jadi apakah tremor ini merupakan salah satu gejala? Sebelum cerita mengenai gejala, cerita dulu Parkinson ini apa sebenarnya? Kenapa namanya Parkinson? Kenapa Ya. nggak namanya gejala penyakit-penyakit yang lain? Kenapa namanya Betul. Parkinson? Jadi Parkinson ini pertama kali seperti tadi di VT disebutkan bahwa ditemukan oleh James Parkinson. Oke. Dia ketemu orang tuh di pinggir jalan, dia ilmuwan, ketemu orang di pinggir jalan tuh tangannya lagi bergetar, seperti menggulung pil begini, nggak bisa jalan, dia macet, membungkuk, goyang begini dan tidak bisa bergerak. Iya. Jadi badannya kaku, membungkuk seperti itu. Dan dia membuat suatu esai mendeskripsikan bahwa penyakit ini karena kekurangan suatu signal di otak yang disebut dengan dopamin. Dopamin. Ya, jadi dopamin ini berkurang di otak. Dopamin ini berfungsi mengatur gerakan. Jadi Oke. kalau dia berkurang, nah timbul tangan bergetar, kemudian kaku, membungkuk, jalannya susah seperti ada magnet di lantai seperti itu. Nah, itu dia mendeskripsikan pertama kali. Si dopamin ini kenapa bisa berkurang? Apa karena faktor U tadi? Ya. Atau karena ada hal-hal tertentu? Atau mungkin Jadi memang salah satunya faktor ada U. nggak faktor U ya? Faktor U. Jadi disebut dengan degeneratif di mana berkurang. Kalau sel dopamin ini di otak berkurang 60-80%, timbul Parkinson. Baik. Ya, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita boleh secara random mengatakan ini, ya mungkin sebagian besar sudah mengetahui gejala-gejala utama yang bisa Parkinson. dilihat dari Parkinson, Ya. yaitu Tremor. tadi ya kan, bergetar, tangan bergetar. Nah kalau sekarang apa yang tidak diketahui oleh masyarakat umum bahwa ternyata bahaya Parkinson ini sampai asa apa? Jadi bahaya Parkinson ini bisa membuat orang ini tidak bisa bergerak. Yang kita tahu 80% ini tremor atau tangan bergetar pada saat istirahat. Jadi kalau dia diam baru bergetar. Tapi kalau lagi Tanpa ngambil sadari gelas ya, Dok, mungkin ya? tidak terlalu bergetar. Oke. Jadi kalau lagi diam tangannya bergetar dan ini sulit bergerak. Oke. Dan kedua badannya ini kaku, jadi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa kita mau jalan nggak bisa. Oke. Dan ada gejala-gejala lain. Jadi yang bukan motorik, jadi orangnya gampang cemas, tidak bisa tidur, ya, sulit buka mata, air liurnya keluar terus. Terus, benar, seperti benar. itu. Jadi Kok ini kamu bilang membuat- benar? Kamu Iya, pernah? saya pernah tahu. Ada keluarga. Pernah tahu. Oke, jadi sebenarnya Ya. gini, air liur keluar, kemudian tiba-tiba jadi tremor, Ya. kaku pada anggota tubuh. Itu biasanya dokter, penyebabnya memang ini karena memang dia sudah karena dopaminnya tadi berkurang karena usia dan Betul. sebagainya. Atau mungkin adakah penyebab-penyebab lain, misalnya karena penyakit-penyakit tertentu sebelumnya atau bagaimana?
Ya, jadi bisa karena trauma kepala. Trauma kepala juga bisa Trauma menyebabkan kepala jadi Parkinson. terbentur, ya. Baik. Jadi misalnya kita salah satu petinju itu bisa kena pukul pala. Iya, kita pernah Muhammad punya cerita Ali. ya, Muhammad Ali, betul, Jadi betul. itu bisa tuh trauma kepala. Kedua, terpapar oleh bahan kimia. Misalnya bahan pembuat lem, insektisida, herbisida, ya. Itu bisa. Ya, jadi kalau kita menghirup dalam jangka waktu tertentu bisa kita kena Parkinson. Jadi penyebabnya banyak sekali ya. Iya, Usia, genetik juga bisa. Genetik juga bisa. Oh, jadi menurun Parkinson Ya, ini ya? menurun. Jadi Baik. kalau misalnya ayahnya ada, ya anaknya bisa kemungkinan ada. Tapi saya Ya. setuju dengan dokter bahwa ternyata yang dikatakan tadi Parkinson itu bisa dikarenakan benturan karena ternyata faktanya Trauma ya? trauma, benar trauma yang hebat itu faktanya kalau misalnya kita berbicara tentang Parkinson ini banyak sekali kita bisa temui di Amerika. Contohnya Betul. itu nilai yang menderita Parkinson tuh banyak sekali dikarenakan olahraga tadi. Olahraga. Rugby, football yang terlalu keras Iya, seperti itu. olahraga yang kadang-kadang suka High impact. mengalami Trauma, benturan pada benar high kepala. impact. High impact. Oke, nah sekarang kita pengen tahu sebenarnya itu dopamin tadi seperti yang tadi dokter Ya. itu sudah tanya. Kira-kira apa saja yang bikin sampai dopamin ini bisa berkurang selain usia? Kira-kira apa lagi? Nanti kita akan membahas sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dok. Kita membahas fakta dan solusi Parkinson. Nanti Anda boleh telepon untuk bertanya kepada Dr. Frandi 5155111 seputar masalah Parkinson pastinya. Benar. Dan Rama, sepertinya sahabat kita yang satu ini sudah hadir loh. Si cantik. Iya, si cantik ini sudah berulang kali mungkin hadir di sini. Banyak sekali fansnya sepertinya yang mengharapkan si cantik dan sahabat saya yang cantik ini Kita akan untuk ngobrol selalu lebih banyak hadir. lagi dengan si Iya, cantik ini. dia mungkin ada nggak tetangga, keluarga atau sahabat dan keluarga yang menderita Parkinson? Parkinson, boleh Kita langsung kita panggilkan undang dia. Susan Maza. Selamat malam Susan. Hai apa kabar? Dasar Susan. ibu-ibu ya. Hai. Tetap harus kiss-kissan ya kita ya. Kamu sini. Dokter juga Frandi. salam aja ya. Jadi saya Saya pikir dokter Frandi juga mau di-kiss. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya Parkinson ini Iya. ya kan, ini kan bakal seru banget ya. Iya. Kalau misalnya dia yang jawab dia. Nah, tapi Oke. kayaknya kalau misalnya kita bicara tentang Parkinson, sedikit dong tanya gitu, Ya. kamu tahu nggak atau pernah nggak ada keluarga, teman mungkin yang menderita Parkinson? Tahu sih Parkinson apa, tapi keluarga belum ada yang kena untungnya. Tapi ada kerabat yang kebetulan punya mertua, mereka kena nih dokter. Oke. Jadi tadinya mereka berpikir ini kan hampir sama diagnosanya hampir seperti apa sih penyakit stroke katanya ya. Jadi mereka sempat diagnosa sama dokter di Indonesia katanya itu penyakit stroke. Oke. Ternyata setelah mereka bawa ke Singapura bukan stroke, Melainkan baru Parkinson. Oke. Nah ini semua timbul, mungkin Dokter Frandi bisa menjelaskan, banyak sekali masyarakat di luar sana masih bingung antara sebenarnya ini Parkinson, stroke atau apa, bagaimana cara membedakannya. Mungkin dari gejala tadi sempat dikatakan tremor, kaku pada anggota tubuh dan sebagainya, mungkin ada gejala-gejala spesifik yang bisa menjadi clue awal bahwa ini kita mesti hati-hati nih ke arah Parkinson atau enggak, ya kan? Kalau kita lihat bahwa kalau stroke itu terjadi cepat, jadi tiba-tiba selalu, Ya. tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. Jadi kita lihat ya tangannya kalau diangkat gini tiba-tiba turun, ya. Saat bicara tiba-tiba jadi pelo, betul. ya. Kemudian susah berpikir, Oke. ya, kesemutan satu tangan atau kaki. Nah itu terjadi tiba-tiba. Kalau Parkinson ini dia perlahan-lahan, Ya. jadi tidak langsung cepat seperti itu. Oke. Iya. Gejala-gejala. Tapi langsung tidak spesifik pada satu sisi ya dok ya? Iya, Oke. betul. Nah sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang lebih spesifik tentang Parkinson ini dan juga gejalanya nih Susan ya, itu ada yang mengatakan bahwa ternyata gejala awalnya yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat itu adalah ada hilangnya indera penciuman. Betul. Nah hilangnya indera penciuman ini kenapa bisa menjadi detektor awal terjadi Parkinson? Jadi pasien ini biasanya mengeluh dia tidak bisa mencium misalnya Bau-bauan. bau-bau tertentu karena efek dari degeneratif atau berkurangnya fungsi sel-sel otak itu dimulai dari bagian otak bagian depan. Baik. Nah, jadi kalau dia mulainya dari otak bagian depan, di mana otak bagian depan saraf nomor satunya itu adalah di indera penghidup. Baik, jadi mulainya karena menyerang pada saraf bagian depan, indera penghidup yang mulai diserang, Ya, jadi jadi mulai dopamin tidak. berkurang dari situ Baik. terus sampai ke bagian otak bagian Oke. tengah nanti. Sampai ke syaraf tadi. Kalau misalnya seseorang sudah kehilangan indera penciumannya, kadang-kadang susah sudah mulai. Itu biasanya dokter
adakah range waktu mulai dia timbul tremor dan sebagainya, atau butuh waktu yang lama? Jadi maksudnya kalau ada sudah mulai ngerasa indera penciuman sudah mulai berkurang nih, harus cepet-cepet hati-hati. Kira-kira bisa lebih aware mencegah kan? Tapi kalau misalnya ternyata waktunya cukup lama, ini kan berbahaya sekali kalau orangnya dalam waktu yang cukup lama ini tidak melakukan tindakan apa-apa. Kira-kira berapa lama? Kurang lebih 1-2 tahun. Tuh, Dan 1-2 itu akan tahun muncul harus- gejala-gejala motorik tadi. Nanti setelah 1-2 tahun dia tidak bisa menghidup, mulai badannya kaku, jalannya pelan, slow, mengambil barang butuh waktu lebih lama dibanding biasanya. Nah, mungkin Itu gejala-gejala akan seperti muncul yang nanti. Susan pernah temuin juga ya. Iya tapi benar stroke, tadi iya. Susan bilang pelo, mungkin itu seperti gejala stroke Iya. karena berbicaranya pelo. Ya, kalau pada Parkinson dia suaranya pelan, tidak pelo Oke. tapi pelan, jadi Pelan. soft, very soft. Ya. Oke. Mungkin ada Pelan-pelan stroke sih. dulu baru ada gejala ke Parkinson. Bisa juga itu. Bisa, juga oke. kesana. Jadi semuanya karena menyerang saraf ya dok. Menyerang Dokter, saraf intinya. apakah karena tadi dikatakan faktor U, ya kan? Ya. Faktor usia nih. Bisa nggak Parkinson pada usia muda itu menyerang orang Bisa. pada usia Jadi tertentu? sekitar 4% itu Parkinson bisa menyerang pada usia muda. Jadi salah satu pasien termuda saya sekitar umur 32 tahun dia muncul gejala-gejala Parkinson. 32 tahun 32 Parkinson. tahun. Biasanya usia berapa Parkinson pada umumnya? Rata-rata di atas 60 tahun. Di atas 60. Iya, 60. Ya. Kenapa itu dokter Jadi penyebabnya? faktor genetik. Genetik. Jadi Genetik. setiap generasinya dia punya keturunan untuk faktor Parkinson. Jadi ayahnya, kemudian kakek neneknya semuanya dia ada dan kebetulan dia kena juga pada usia muda. Jadi tidak semua dia punya anak 5 kebetulan. Jadi hanya satu yang terkena. Kebetulan dia terkena laki-laki umur 32 tahun dan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Oke. Atau faktor kecelakaan juga ya dokter, kena Bisa. benturan keras yang dokter Iya. bilang. Oke, nah sekarang tadi kalau misalnya dokter Frendy udah mengatakan bahwa ternyata Parkinson ini terkait dengan syaraf tadi Iya, ya kan. syaraf otak. Nah kalau misalkan sampai udah ada salah satu syaraf otak yang akhirnya terganggu, terus habis itu otomatis itu kan pasti berpengaruh kepada ekstremitas kita, Betul. ya kan? Yang selain tadi dokter bilang ekstremitas baik tangan contohnya ekstremitas atas itu bisa kelihatan secara langsung yaitu tangan gemetar, ya kan tremor seperti itu. Nah sekarang kalau untuk bagian ekstremitas bawah kaki contohnya Bisa. jalan lambat tadi Ya. kan sudah dikatakan sampai akhirnya yang ditakutkan adalah terjatuh. Terjatuh. Tapi kadang-kadang pasti juga dokter udah banyak yang juga mengatakan daerah betis suka sakit-sakit gitu kan. Nah itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya dia obatnya habis atau dia dalam keadaan off, obatnya berkurang atau mungkin dopamin lain, dia otot-ototnya akan menjadi kaku atau Kaku, rigid, jadi kaku. Jadi kakinya seperti menarik menyengkram. Seperti- jadi kayak kayak orang kakinya kram. gitu? Iya. Oke. Jadi orang bilang kram sekali kakinya. Jadi narik terutama jempol kaki. Nah kalau kayak gitu pasti banyak yang namanya terapi pijat, memijat, pijat, Nah, itu yang boleh sering tidak, ya kan? Iya. Massage mungkin boleh-boleh saja, tapi apakah itu berefek dokter? Maksudnya Ya, tidak berefek, Tidak hanya untuk berefek. relaksasi pasien. Jadi pasien Relaksasi merasa lebih aja. rileks, lebih nyaman dengan seperti jadi kramnya hilang hanya untuk lebih nyaman. Oke, kalau melihat ini sebenarnya kan degenerasi saraf ya dokter ya? Degenerasi otak. Degenerasi pada otak, oke syaraf otak. Jadi sebenarnya kalau pasien mengalami seperti ini, kalau dari awal dia memang punya genetik orang tuanya Parkinson dan dia mungkin sudah memiliki hal seperti, adakah hal-hal tertentu yang bisa kita detek sebelum dia mengalami penciuman? Mungkin adakah pemeriksaan laboratorium atau CT scan, MRI atau apa yang bisa mendetek seseorang ini, ada ke arah gejala Parkinson. Atau memang tidak bisa? Ini memang sudah Ya. kalau dia timbul Jadi ya sudah sayangnya diterima tidak ada harusnya. satu pemeriksaan pun. Jadi misalnya MRI, laboratorium, Oke, tidak X-ray itu tidak bisa mendeteksi bahwa orang ini terkena Parkinson. Tidak bisa. Jadi bagaimana Jadi cara deteksinya? memang ada alat pencitraan baru, dia namanya DET scan, bisa melihat dopaminnya berkurang apa Di tidak. Indonesia sudah ada alat tersebut DET dokter. scan belum ada. Belum ada. Tetapi diagnosis pasti dari Parkinson itu biasanya berdasarkan ciri-ciri klinis yang tadi. Tadi ya. Jadi berdasarkan klinis bahwa dia mempunyai tremor atau bergetar pada saat istirahat, badannya menjadi kaku, gerakannya menjadi lamban. Jadi kalau kita suruh buka tutup tangan, dia makin lama makin pelan, amplitudenya makin kecil. Suara juga makin menurun. Suara makin halus disertai dengan tanda-tanda tadi itu. Oke. Kaki bengkak, coba air besar, mukanya Dikarenakan kaku, dopaminnya tadi bengong. berkurang. Ya. Nah tapi kalau misalnya pengen tahu dari Susan sendiri, kalau misalnya ngelihat dari temannya ya, punya ibu mertua itu, akhirnya apa yang dilakukan oleh temannya Susan itu? Jadi apa yang mereka lakukan? Iya, Mereka terapinya. coba untuk bawa ke terapis tentunya, terus juga dengan mengkonsumsi drugs yang mengandung karena Iya. dopamin, Dopamin, ya. iya. Terus dia bilang juga salah satunya adalah operasi. Dia bilang Oke. operasi itu cukup mahal sih ya. katanya. Nah, bener. Ada satu operasi yang bisa katanya. Bisa seperti itu. Dan nanti tapi kita belum pengen dilakukan tahu nih. operasi sampai sekarang ya. Belum. Cuma hanya terapi Belum, obat-obatan
perawatan dan sebagainya. terakhir yang saya tahu katanya mereka akan lakukan operasi. Oke, terkait kita itu ke Dokter Frandi. Terkait operasi nanti Iya. kita tanya dengan Dokter Frandi pastinya, tapi sesaat lagi pastinya. dengan berbagai macam alat penyertanya pastinya ya. Iya. Yes. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tapi kata siapa, kata dokter. Anda masih terkait dengan Parkinson tadi. Sempet kalau misalnya tadi kita ngobrol pas lagi iklan ini Parkinson ada yang harus dioperasi tadi ya kan? Kalau misalnya teman kamu tuh sampai menuju ke sana sebentar Iya, lagi ya katanya mau dioperasi benar. ya. Jadi Oke. indikasinya itu apa, Dok? Kalau untuk Jadi tidak semua pasien ini punya indikasi untuk operasi. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Ya. Jadi biasanya pasien ini dia sudah mengkonsumsi obat dulu. Jadi dia harus responsif terhadap obat Parkinson yang disebut dengan levodopa. Jadi setelah 5 tahun biasanya efektivitasnya berkurang. Tadi Oke. mungkin dia makan 3 kali 1, dosisnya makin tinggi, 4 kali 1, 5 kali 1, atau mungkin 2 tablet, Oke, 3 berarti tablet. Jadi indikasi makin pertamanya adalah obat, Obat. selama 5 tahun. dia harus responsif, tetapi efektivitas obatnya sudah mulai berkurang. Oke. Iya. Ya, dan kemudian dia punya komplikasi motor, jadi dia mulai narik-narik kakinya. Kalau makan obat terjadi goyangan berlebihan. Nah, jadi bukannya membaik, tetapi dia timbul gerakan-gerakan ekstra. apa itu reaksi Iya. dari obat mungkin? Dok? Biasanya dari reaksi dari Reaksi obat. dari obat. Jadi side effect dari obatnya Side mulai muncul semua dia. Oke. Oke, itu salah satu gejala motoriknya ya. Ya, jadi itu salah satunya. Oke, dan sekarang kita akan lihat bersama-sama video tayang berikut ini masih terkait dengan Parkinson. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Gejala motorik. Gejala. Parkinson primer disebabkan berkurangnya dopamin karena bertambahnya usia, sedangkan Parkinson sekunder disebabkan terhambatnya pengaliran dopamin yang bisa saja disebabkan oleh tumor, stroke, gangguan pembuluh darah, dan trauma. Parkinson ini memiliki beberapa gejala dan gejalanya pun terbagi dalam 2 bagian, yaitu gejala motorik, mengalami gemetaran serta bergerak lambat ketika membuka pintu, memakai baju, menyisir rambut, berguling di tempat tidur, makan, berbicara, serta menelan. Sedangkan pada gejala non-motorik adalah mudah lelah, mengalami gelisah, menderita insomnia, susah untuk berkonsentrasi, mengalami depresi, konstipasi, serta berkeringat. Gejala awal Parkinson hilangnya indera penciuman, sulit tidur, nyeri pada leher, dan lambat saat menulis. Ini gejala motorik dan juga non motorik ya dokter ya. Iya. Apa sih sebenarnya spesifikasi motorik non motorik, maksudnya seperti apa biar nggak rancu Ya, nih? jadi motorik ini merupakan gangguan gerakan. Ya, 4 gangguan gerak yang sangat kita lihat, yang sangat Oke, jelas kita lihat pada kelihatan Parkinson itu. jelas. Jadi kalau kita lihat pasien ini dia membungkuk, Oke. kaku, Aha. tangannya ini bergoyang-goyang, kakinya benar. rapat tapi Itu dia motorik agak ya? mau jalan. Ya. Makin lama dia makin menjeruduk, makin cepat. Oke, Iya, kan ini gejala motorik. uncontrollable juga kan? Kontrol. Ha. Ya. Non motorik. Ya, jadi tremor pada saat istirahat, kaku, slow, sama gangguan postural, jadi Oke. gampang jatuh dia. Iya. Ini motorik. Non? Tapi kalau yang non motorik itu lebih ke arah gangguan psikis. Jadi orangnya tuh mukanya bengong, matanya terbuka, bibirnya terbuka, kayak nggak ada respon diajak ngomong. Kemudian juga apa namanya, matanya suka menutup, kayak mengantuk begitu, ya. Kemudian air liur keluar, ya, mudah cemas, Baik, gelisah. itu non motorik. Itu non-motorik. Motorik non motorik dari hasil semua ternyata memang positif Parkinson. Diapain pasiennya dokter? Jadi kalau memang sudah jelas ini terdiagnosa Parkinson, pasiennya biasanya kita akan memberikan obat-obatan, Oke, obat-obatan. fisioterapi, ya, jadi olahraga yang kita anjurkan Ya. untuk memperkuat otot-otot supaya pasien ini bisa beraktivitas kembali dan Oke. melanjutkan aktivitas Seperti sedia kala. kala. Tapi itu hanya sekarang temporari ya. Nah, kenapa? Temporari. Temporari, Temporari, benar. betul. Tapi Jadi kalau misalnya kita temporari. mencoba salah satu terapi yang lainnya, tadi kan dokter bilang Parkinson itu dikarenakan lack of dopamin tadi ya kan. Nah sekarang kalau misalnya kita mencoba injek dopamin lagi gitu, apakah Bisa. itu akan menjadi Jadi ada solusi? namanya apomorfin, ya itu cuma injeksi cepat nih. Dalam Oke. 30 detik pasiennya langsung baik lagi kayak normal. Jadi sebenarnya Tapi dia bertahan 5 ketergantungan menit. dong. Iya. Jadi pasien akan terus ketergantungan dengan injeksi dan sebagainya. Apakah ada. terapi-terapi seperti ini, kalau kan ini akan jangka panjang, apa Ya. nggak berefek atau berakibat negatif kepada anggota organ tubuh lainnya dengan injeksi terus-menerus ya kan? Satu. Ya, jadi- Dan tadi sudah katakan indikasi operasi itu seperti apa? Mungkin cerita sedikit, banyak sekali pasien yang sebelumnya tidak mau melakukan operasi. Apa yang terjadi juga kalau nggak dioperasi nih dokter? Jadi aku punya pasien, ya, jadi dia tidak, saya anjurkan operasi dari 2 tahun yang lalu. Akhirnya mereka dia jatuh. Ya. Ya, nomor 1 yang paling sering adalah jatuh
patah di panggul, patah di tangan, patah di pergelangan tangan. Apalagi Itu yang paling tiba-tiba sering. saja ya. Iya, jadi karena dia tidak bisa jalan, dia jatuh, gangguan keseimbangan. Jadi di kursi roda, jadi seperti itu. Dan makin lama kita tahu bahwa tahapan Parkinson ini pasien tidak bisa bergerak. Iya. Kalau tidak bisa bergerak, resikonya yang paling sering adalah jatuh. Baik. Pleset, jatuh, ya patah. Apalagi ditambah gimana. kalau misalnya usia udah Tentu. senior sekali Iya, ya kan. jadi tulangnya juga pasti kan sudah Iya. kopos. Tapi kalau jalan ke depan, jatuhnya ke depan dia. Langsung begitu dia jalan. Jadi Dia sekarang harus pegangin dia. Iya benar, jadi sebenarnya itu benar. Karena ini memang harus lebih aware kepada orang-orang yang memiliki Parkinson ya kan, karena mudah Betul. terjatuh tadi. Nah kalau misalnya nih dok, sampai harus dioperasi, ya kan? Ya. Ini karena gejala-gejala obat-obatan semua sudah nggak bereaksi terhadap si pasien, memang udah indikasi positif harus operasi. Ya. Apa yang dilakukan pada pasien ini? Mungkin kalau ada sesuatu yang bisa dijelaskan kepada Ya, pemirsa, jadi kita seperti yang lakukan- menakutkan soalnya di bagian Iya, kepala kan? betul. Nah, Jadi kita lakukan sebenarnya ini operasi memasukkan kayak pacemaker kecil. Oke. Jadi bukan kita hanya di jantung ya, Ya, tapi di jadi kepala. kita punya pacemaker Baik. otak. Jadi ini adalah baterai atau neurostimulator. Kita ditanam semua di bawah kulit. Baik. Ya, disambungkan dengan suatu kayak kabel kecil. Itu ditanamkan di sini atau di kepala? Semuanya ini nyambung. Jadi dari baik, sini bisa nyambung, dari sini langsung semua di bawah kulit sampai di dalam kepala. Alatnya yang dokter pegang ini ya. Iya, very Ya. small. Nama alatnya apa ini dok? Ini adalah alatnya namanya deep brain stimulation, operasinya. Deep brain stimulation. Ya, atau operasi Baik. stimulasi otak Mungkin dalam. sambil kita melihat ini dokter Ya. bisa menjelaskan ya tampak di layar televisi Jadi kita lihat kepada bahwa pemirsa itu di ada rumah. baterai di Ya. dalam dada Oke. dan kabel dan mengalirkan listrik ke dalam otak bagian dalam. Di Baik. situ ada suatu kayak elektroda atau kayak chip di mana dia akan memicu sel-sel dopamin kembali di dalam otak. Oke. Jadi yang tadi dopaminnya mungkin berkurang 60 sampai 80%, ya sisanya ini kita pacu untuk bekerja kembali menghasilkan dopamin kembali sehingga pasien ini dapat melakukan aktivitas. Ya. Dan obat yang tadinya mungkin dia makan dalam jumlah banyak akan berkurang 50 sampai 70%. Berarti kalau misalnya dia memicu dopamin ini, cara dia memicunya seperti apa dok? Dengan Mengalirkan alat arus kejut atau listrik. gimana? Mengalirkan arus listrik yang secara konstan. Terus menerus. Terus Ini menerus. alat nggak pernah copot-copot, maksudnya nggak Tidak. pernah stop-stop ya. Dia akan terus seperti Kerja denyut terus, jantung, benar. bekerja terus Ya, menerus. jadi tidak pulsating tetapi arus konstan. Oke, alat ini bisa bertahan selamanya dokter dan Jadi- akan dibawa terus sampai pasien Ya. itu meninggal dunia. Ya, jadi alat ini untuk alat yang di bagian dalam otak, Ya. dalam ini seumur hidup. Tetapi Ah, ya. baterainya ini bertahan 6 sampai 8 tahun. Itu yang Baterai harus 6 sampai 8 di-charge-nya tahun gimana? sepertinya perlu di-charge ya. Berdiri Ini- charge Ini dong. kalau udah Benar, seru pasti banyak teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, malam Mbak. Selamat malam. Dengan Ibu malam. siapa di mana? Saya Ibu Ida dari Sunter. Ibu Ida dari Sunter. Ya, Sunter. Iya, baik Ibu. Langsung Mau pertanyaannya. nanya, ya, itu kalau Parkinson obatnya apa aja ya Mbak? Apa ini dengan Dokter Sandi prakteknya di mana ya? Tadi sudah saya promosin pada ya Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk ya dokter. Oke, Ibu Iya. semua itu jadi pertanyaannya. Ya. Iya. Dok, Jenis obatnya ya. anak saya Iya. Parkinson. Cuman saya mau tanya, selain minum obat, dia harus terapi atau ini ya? Olahraga apa yang ini? Oke, Ibu terbaik? mohon maaf, usia anaknya berapa sekarang? Anak saya usia 40-an. 40. Di keluarga Ibu atau Bapak yang punya genetik Parkinson? Nggak ada, nggak Dari ada. nggak ada. Oke, tiba-tiba. Oke. Ya. Boleh tahu itu tiba-tiba atau karena pernah trauma kepalanya? Saya nggak tahu ya. Cuman kalau waktu berobat di Singapura sama di Jerman, bilangnya dari itu, dari apa? Obatnya mau Baygon. Tapi dulu memang ini masih Baik. kecil pakai. Baik, Ibu. Jadi Pakai itu apa? Namanya DDT ya dulu zaman oke. DDT. Mohon maaf Ibu, ini gejala Parkinsonnya diterima pada usia berapa? Usia sekitar 36 kali. Jadi sudah 4 tahun ya. Baik, Dokter Ya. Sandi ada yang ingin tanyakan sebelum tutup? Cukup baik Ibu, nanti akan kita coba jawab pertanyaannya ya. Terima kasih sekali atas teleponnya. Silakan dokter. Saya berpraktik di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Ya. Jadi obat-obatan Parkinson itu ada macam-macam golongannya. Jadi satu adalah yang paling poten adalah levodopa. Bermacam-macam mereknya. Oke. Ya. Kemudian adalah dopamin agonis. Jadi kayak sintetik dari dopamin. Oke. Sintetik dari levodopa. Ada MAO inhibitor ya, ada antikolinergik. Nah, ini banyak sekali tipe-tipe obatan di mana nanti kalau Anda ke dokter biasanya akan dijelaskan lebih detail. Sama dokternya. Obat apa yang mungkin terbaik buat pasien ini. Oke, Seperti jadi itu. nggak perlu khawatir, mungkin si Ibu Ya. bisa langsung datang ke dokter Friendly mungkin. Tapi dokter menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya usianya masih 40, 36 mulai ada serangan.
tidak ada genetik, tidak ada trauma. Kalau begini kira-kira sebabnya apa nih dokter? Ya, jadi ada beberapa genetik ini yang perlu kita perhatikan bahwa tidak semua keturunan ini muncul. Oke. Misalnya, ayahnya tidak ada, mungkin kakeknya, neneknya dia mempunyai, tapi tidak muncul. Genetik ini tidak selalu dominan pada setiap keturunan. Jadi, Oke. misalnya ayahnya ada, belum tentu semua anaknya ada, tapi mungkin nanti cucunya ada. Muncul Oke. secara random. Susah untuk mencari faktor Susah genetik. untuk Nanti mencari. kita bahas lagi dokter Silsilah. Friendly. Aduh Iya. seru banget ya, dan Iya, juga mau benar. harus ikut ya Susannya. Oke, nanti kita akan kembali lagi pemirsa saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Masih membahas tentang yang namanya Parkinson ini. Nah, sebelum kita berlanjut berbicara lebih banyak lagi tentang Parkinson, ada video tayang berikut ini kira-kira tentang makanan sehat apa kali ini? Yuk kita lihat. Para peneliti menemukan bahwa cabai tidak hanya dapat menurunkan resiko terhindar dari penyakit Parkinson, tapi juga semakin banyak seseorang yang mengkonsumsi cabai, semakin besar juga manfaatnya bagi tubuh. Dijelaskan bahwa seseorang yang mengkonsumsi cabai selama 5-6 kali dalam sepekan atau lebih bisa memangkas kemungkinan resiko penyakit Parkinson mereka sekitar 50% dibandingkan dengan mereka yang kurang. Beragam buah beri seperti stroberi, blueberry, blackberry, raspberry dikenal memiliki kandungan flavonoid yang tinggi. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Kandungan flavonoid dipercaya mampu menghambat terjadinya Parkinson. Pernyataan itu telah dibuktikan melalui beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan di Amerika dan Inggris. Beberapa pria dianjurkan untuk memakan buah beri, dan hasilnya pria yang memakan buah beri selama seminggu mengalami penurunan resiko terhindar dari penyakit Parkinson hingga 40%. Itu deh beberapa makanan yang sebaiknya Anda coba konsumsi. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tayangan tadi itu lebih banyak buah-buahan ya. Nah, kenapa itu dari buah-buahan itu yang Strawberry. diambil apa? Antioksidannya. Antioksidan, betul. Jadi Oke. buah-buahan yang tadi disebutkan berries itu banyak mengandung antioksidan dan asam flavonoid. Oke. Nah, ini untuk mencegah Parkinson. Kalau cabai, saya suka loh, favorit saya. Saya suka yang Ada makan cabai Iya, bulat, jadi antioksidannya juga bagus. cabai bulat apa cabai sambal gimana dok? Cabai tidak terlalu banyak, tapi berry lebih banyak biasanya. Berry yang Iya, lebih berry banyak. lebih banyak. Ada pantangannya nggak dokter untuk penderita Parkinson? Pantangan biasanya tidak secara spesifik, tetapi biasanya makanan yang berlemak, ya, kemudian makanan-makanan yang seperti goreng-gorengan Iya. itu dikurangi. Ya. Tetap yang namanya kalau misalnya gorengan itu ya mau Iya, diabetes, dimanapun, mau apa Semua dok tidak ya. boleh. Iya, nggak boleh. Susah ini kayaknya sangat kalau untuk baik, mengurangi ya. itu ya. Baiklah, tapi sekarang saya masih penasaran dengan tindakan tadi ya. Menarik menurut saya karena pemasangan seperti microchip itu di badan, di tubuh seseorang itu kan suatu hal yang mungkin masih baru. Nah, biasanya pasien kalau dipasangin sesuatu di tubuh pasti nggak mau, takut tuh kan langsung. Tahan dulu dokter. Telepon dulu Terima ya. telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Romi di Kalimantan Barat. Bapak jauh, Roni, Kalimantan. passwordnya kata siapa? Kata dokter. Pak Roni. Kan dari Kalimantan. Agak putus-putus, oke. Baik. Passwordnya kata dokter, kita langsung bisa Dibantu. dengar kontak aja. Pak Roni, silakan pertanyaannya kepada Dokter Frandi. Ya Pak, saya mau menanyakan tentang saraf nih Pak. Ya. Silakan. Ya, kebetulan ini kan dokter spesialis saraf. Iya. Ini kan saya menderita penyakit urat kejepit Pak. Silakan. Apakah urat kejepit itu Pak bisa mengakibatkan menjalar ke stroke Pak? Boleh juga. Oke, Jadi maksudnya kita bisa kaitkan dengan Parkinson. Parkinson tadi. Oke. Oke, Saraf Bapak kejepit, Roni. stroke bisa nggak juga Parkinson? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa nggak Ya, dok? Ya, bisa menyebabkan Parkinson. Ya, Jadi oke. kerusakan di sistem otak, sistem gerak di Oke. otak disebut dengan basal ganglia bisa menyebabkan gejala Parkinson. Oke, saraf Oke. terjepit tadi bagaimana awal Saraf kejepit mulanya? biasanya hanya menyerupai kayak orang Parkinson karena kan Oke. jalannya membungkuk, mirip aja dia. Boleh juga, Iya, tapi mesti beda harus sama. hati-hati membedakan saraf terjepit memang itu gejala awal Dengan Parkinson. Parkinson Iya. tadi. Oke, Nah, kita kembali ke pertanyaan saya tadi yang belum terjawab Betul. bahwa bagaimana kalau sudah dilakukan tindakan operasi menanam suatu alat yang namanya microchip di tubuh, pasien biasanya kan agak mengalami ketakutan tersendiri. Nah, dokter bisa menjelaskan nggak ini pasien dibius total atau bagaimana pada keadaan seperti ini? Jadi kita dalam operasi ini kita bekerja sama dengan satu tim dengan bedah saraf, anestesi ya. Jadi pasien ini biasanya dipasang kayak suatu helm disebut dengan stereotactic helm ya oleh dokter bedah sarafnya, dan kedua kita lakukan operasi pemasangan chip ini dalam keadaan awake surgery. Jadi bangun pasien
pasien. Wah. Itu pasien- optional? Awake surgery. Enggak, jadi pasiennya memang harus bangun supaya Ya. bisa berinteraksi. Oke, Kita oke. tahu tadinya pasiennya kita bisa suruh nulis. Jadi misalnya pasien tadi bergetar tidak bisa menulis saat intra operasi, Ya. dalam operasi kita suruh menggambar sampai tremornya itu langsung hilang. Jadi setelah diberikan Oke. pemacu listrik dalam operasi langsung hilang. Oh, tolak ukurnya dari situ juga ya, Ya, berarti jadi ya? kita Oke. bisa melakukan tolak ukur bahwa pemasangan chip elektroda yang kita masukkan ini adalah sudah tepat di dalam otak. Tapi di anestetik dulu ya dok ya, tidak Ya, terasa jadi sakit. hanya bius lokal. Susah sudah takut ya kan? Jadi bius lokal. ya. Jadi biusnya juga, ini operasinya sebenarnya mungkin Cukup aman, ya. cukup aman ya, karena Untuk pasien tahap dalam keadaan pertamanya dia sadar. itu. Tahap kedua mungkin bius lokal untuk pemasangan baterai aja. Oke. Karena tahap pertama pada saat pemasangan chip ini dia hanya bius lokal. Oke. Bius lokal. Nah, kalau misalnya untuk sosialisasi chip ini seperti apa dok untuk di masyarakat itu sendiri? Jadi di Indonesia ini memang Sudah banyak kan yang ditanam? jadi kita Bukan sudah kok, menanam sudah banyak, kurang bukan. lebih 12. Jadi alat ini baru sekali. Jadi baru dan alat ini sudah FDA approved dari tahun 2002. Di Indonesia sayangnya tidak semua rumah sakit sakit mempunyai memiliki alat fasilitas ini. ya, dan tidak semua memang bisa melakukan ini. Jadi sesuatu yang baru. Oke, berapa lama pemasangan alat ini dokter? Jadi Waktu kurang operasi? lebih 6 jam. 6 jam. Dan Penemunya semua pasien dalam dalam dokter keadaan sendiri. sadar. Hah? Dalam Pasien keadaan Ya, masih jadi sadar. jadi tahap pertama biasanya kita lakukan untuk pemasangannya itu sadar. Tahap keduanya pemasangan baterai itu biasanya bius lokal, bius Oke. total. Oke, menarik sekali. Aduh, saya masih banyak pertanyaan tapi masih belum bisa ya. Nanti kita lanjut Apalagi lagi recharge pemirsa. ya. Iya, Ya, recharge kemana-mana. Tetap di kata siapa? Kata dokter. Tadi dokter Friendly sudah mengatakan bahwa ternyata ada solusi dengan menaruh microchip ini di dalam tubuh kita tadi ya kan, Ya. Dengan harapan supaya gejala-gejala Parkinson ini makin berkurang dan mudah-mudahan Teratasi sehingga Iya. kualitas hidup mereka akan jauh lebih baik. lagi. ya. Nah sekarang tadi sempat Susan juga akhirnya bertanya-tanya juga ini terkait dengan Gimana awalnya caranya itu. itu? Kan dari kita ngomongin chips ditanam Iya. ya dokter, terus gimana recharge-nya dok? Apalagi saya suka lupa power Jadi bank ada kan? dua baterai. Nggak ya, nggak pakai power bank Nggak ya. apa-apa. Jadi ada dua baterai. Ya, dua baterai, yang satu rechargeable, satu non rechargeable. Oke. Yang rechargeable itu mesti di charge setiap bulan. Jadi cuma ditempelin aja alat Oke. kayak recharge-nya. Jadi kayak cuma kayak sabuk gitu aja. Kayak taruh handphone aja. Baik, Oke. jadi ditempel sabuknya dia sudah ngecas Ngecas sendiri. sendiri. Yang satunya lagi? Ya, yang satu lagi nggak usah dicas-cas, dia kan bertahan sama 6 sampai 8 tahun. Kalau rechargeable bisa tahan sampai 9 tahun. Oke, si 6 sampai 8 tahun itu kalau sudah habis gimana? Dibongkar? Jadi dibongkarnya hanya cuma diambil sebagian aja. Jadi nggak usah otaknya dibongkar, jadi hanya di bagian dada. Otaknya jangan dibuka lagi. Di belakang. Baterainya aja diambil di belakang. Baik. Batok Itu di kulit aja, di Ya, kulit. menarik. Kita tahan dulu ya. Terima kasih dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Dwi di Cibubur. Ibu di Cibubur, passwordnya? Kata siapa? Kata dokter, Terima kasih. Langsung Ibu pertanyaannya. gini, Ya. Hah? kata dokter. Iya, Ibu. Langsung pertanyaannya, Ibu. Approve. Halo dokter, selamat malam. Malam. Halo dokter, selamat malam. Selamat Salam malam, lagi Bu. dokter, dokter bisa ribut. Iya. Mas begini dok, saya mau tanya. Halo. Iya, Ibu. Kami bisa mendengar. Silakan pertanyaannya. Begini, suami saya usia 51 tahun, kena Iya. divonis dokter kena Parkinson udah 2 tahun yang lalu. Oke. Sekarang masih minum obat Ciprol, Arkin, Stalevo, Ascardia ya dok ya. Baik. Halo. Iya. Yang ingin tanyakan Ibu? Ibu Dwi? Saya mau tanyakan pasang chip itu di mana ya, letaknya itu di mana, atau di otak atau di mana gitu ya. Baik. Terus bahannya dari apa? Oke. Halo. Ya, Ya. Ibu, saya mendengar. Baik. Terus Cuma itu saja. biayanya berapa dan ada di rumah sakit apa? Oh, baik. Terima kasih Bu Dwi, pertanyaannya cukup Pertanyaannya bagus, Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Satu, alat yang Bu Dwi terbuat dari tertarik ini apa? untuk ini. Kedua, dia bilang katanya berapa biayanya. Ketiga, terbuat dari apa juga? Kan Iya. sudah dijelaskan. Jadi Dan itu alat ini terbuat dari Di campuran mana? antara titanium dengan plastik. Iya. Ya, jadi Dipasangnya di campur. mana katanya? Dipasangnya mulai dari dada kanan. Dada, Bu Dwi? Semuanya ini di bawah kulit. Jadi nggak perlu bongkar, hanya di bawah kulit. Di bawah kulit, ya. Ditanam antara
baterai tadi ya di sini, kemudian ada kabel kecil ya, kemudian dimasukkan ada chip di dalam Baik. otak. Jadi otak Jadi ini bagian kepala dalam juga akan dibuka, Bu, tapi Iya, bukan jadi dibuka hanya di sini, otaknya, di otak tapi kulit bagian otak, dalam. kulit bagian kepala saja ya. Iya, jadi hanya kulit bagian Nah, mungkin kepala. sebagian ibu dia mungkin bisa melihat di layar televisi sudah terlihat kembali, kami uraikan kembali bahwa bagaimana sih cara pemasangan atau operasi chipnya Iya. tersebut. Penanaman Oke, chip dokter. tadi. Tadi menarik sekali, ibu tanya mahal nggak biayanya dan gimana katanya. Jadi- Kalau di Siloam sudah ada ya Ya, sekarang? jadi alat ini kita pasang satu tim ya. Jadi saya bersama tim kita pasang di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Baik, Siloam Iya. Kebonjeruk. Siloam. Bisa mencari dokter Friendly Iya. pastinya. Kalau ya. dokter Harga Harga nanti bisa kita bisa cek. jelaskan pada saat dia Cek langsung ke rumah sakit. Lain Iya, kali kalau betul, gitu betul, Friendly langsung betul, bilang harga. saya pasien yang telepon di kata dokter. Nah ini kalau misalnya kita berbicara tentang yang namanya Parkinson dan juga terapinya, salah satu cara untuk Iya. mencoba suppress Parkinson ini adalah dengan memasangkan microchip ini. Tapi itu kan ghost surgery ya dok ya. Iya. Kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang juga ngerasa kayak takut ya kalau misalnya Iya. Iya. namanya darah bedah, bisa nggak tanpa surgery ini dok? Jadi operasi ini hanya untuk pada pasien-pasien yang advance, moderate to advance. Jadi pada tahap sedang dan ke berat. Oke, Jangan sampai yang udah berat sekali, yang udah diranjang nggak bisa bergerak, itu tidak bisa. Jadi masih bisa justru malah sebelum berat Ya, lebih jadi bagus sebelum berat lebih dilakukan bagus. ini. Jadi kita restorasi, obatnya mulai berkurang dan obatnya berespon kembali. Nah, Oke. Jadi bukan berarti tanpa obat 100%. Jadi ada beberapa pasien saya memang tanpa obat, tetapi kebanyakan berkurang 50-70%. Jadi Oke. tetap dia harus konsumsi. Baik, Oke. DBS atau deep brain Stimulation ya. Oke, deep brain stimulation. Ini memang sudah solusi paling akhir dari Ya, Parkinson jadi ini atau memang ada solusi yang jalan paling lain? efektif saat ini FDA approve dan tingkat kemajuannya ini sekitar 87%. Baik. Untuk Jadi kita meningkatkan punya data imunitas. pasien kita 87% Pak ya. Mirsa, baik. Jadi kemajuan terutama dalam keadaan off, dari keadaan tanpa obat ya. 87% membaik, bisa melakukan aktivitas dan pasien yang terlama kita itu udah 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Baik, dipasang seperti microchip ini, apakah obat-obat minum dan sebagainya stop saja, cukup itu saja atau masih tetap harus dikonsumsi dok? Masih tetap harus dikonsumsi, tetapi Dosisnya berkurang. lebih Ya, rendah. jadi ada yang memang Oke. bisa berkurang, tetapi kebanyakan berkurang 50-70%. Jadi mereka masih tetap harus mengonsumsi, tetapi mereka nggak on off. Jadi kalau makan obat lama tuh, kalau dia lagi on, ini dalam arti kata dia pakai obat dia kayak normal. Tapi kalau obatnya habis, dia kayak mobil nggak ada bensin, berhenti dia nggak bergerak, goyang Tapi lagi saya masih gitu. agak penasaran juga nih Dr. Frani. Jadi Dr. Frani bilang bahwa ternyata ini merupakan solusi yang paling mutakhir lah untuk Parkinson ini ya kan. Dan tingkat keberhasilannya juga cukup Cukup tinggi. tinggi juga itu. Akhirnya meningkatkan kualitas hidup juga. Nah, tapi kenapa kalau misalnya memang sampai bagi mereka yang mencoba ingin ya kan ghost surgery seperti ini harus menunggu seperti tadi dokter bilang ada paling enggak kriterianya, contohnya 5 tahun udah pernah 5 makan tahun. obat segala macam. Kenapa masih sampai 5 tahun? Kenapa nggak 1 Ya. tahun? Jadi 5 tahun ini kita menunggu bahwa progresivitas dari penyakit. Jadi tidak bisa pada stadium awal, harus pada stadium sedang ke berat. Nah ini yang paling ideal, di mana mulai timbul komplikasi. Jadi dia makan obat di komplikasi. Ada Parkinson yang mirip gejala Parkinson tapi dia nggak responsif terhadap obat. Nah ini biasanya jadi operasi juga tidak baik. Komplikasi yang dikejar Iya, tadi ya. jadi kalau sudah mulai komplikasinya? tahap awal dari komplikasi narik, macet tiba-tiba dosis obat yang tadi makan bisa bertahan 6 Iya, jam tapi 3 jam dia udah mesti makan obat lagi. Ada yang tiap 2 jam dia makan obat jadi kayak tiap hari kayak makan permen gitu. Oke, Nggak bisa komplikasinya masih banyak yang bisa Komplikasi. saya tanyakan nih dokter ya. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Kata siapa? Kata dokter. Oke, dari semuanya mungkin tadi sebelum dokter sempat mengatakan Susan yang paling dok aku mau tanya nih dia bilang, ya kan? Karena masalahnya adalah itu berkaitan juga dengan alat yang di tubuh kita kan. Realistis aja ya dokter, alat dimasukkan ke dalam tubuh pasti kan ada side efeknya, nggak Ya, mungkin nggak betul. gitu. Jadi kita kan pasti pengen tahu nih apa sih side efeknya dok? Jadi komplikasi atau side effect dari surgery biasanya di bawah 3%. Selama operasi Di bawah bisa 3%, di jadi bawah 3%. Jadi minimal sangat ya. kecil, minimal. Sangat kecil, Bisa ya. aja ada terjadi perdarahan saat Perdarahan. memasukkan chip, tetapi itu memang jarang. Oh, jarang. Ya kata-kata kayak stroke like syndrome gitu. Jadi kayak stroke sebentar tapi nanti dia akan membaik. Oke, dan Biasanya. semuanya kan ditangani oleh dokter-dokter yang Ya, berpengalaman. Jadi kita ketelitiannya adalah 1 mm. Jadi makanya kita butuh operasi sekian lama karena kita butuh tingkat penelitian yang sangat tinggi. Oke, Ya. oke. Kalau melihat saya masih berpikiran ini ya, kita kan itu alat terbuat dari Logam. Iya, betul, kan, dok. iya kan. Kalau si pasien mau jalan-jalan ke luar negeri, deteksi logamnya pasti bunyi terus ya kan. Nah, apakah ada cara khusus untuk menutupinya atau memang kita harus memberikan satu
tanda atau ID tertentu kepada pemeriksaan di airport dan Ya, sebagainya? dengan alat yang kita pakai ini cukup aman. Jadi kalau misalnya takut, misalnya kalau kita ke toko tiba-tiba ditanya, takut bunyi, ada yang mencuri gitu kan. Jadi alat ini aman, dia tidak akan Keluar dari berbunyi. mulut tidak akan bunyi. berbunyi. Oh, tidak akan berbunyi. Dan biasanya kita jalan di tengah, asal jangan terlalu nempel dengan elektromagnetik. Oke. Kalau di airport pun biasanya kita bilang bahwa kita ada pacemaker dan Anda diberikan suatu kartu tanda Oke. pengenal bahwa Anda ada implan. Oke. Jadi cukup aman. Kalau di luar negeri seperti di Amerika atau Australia, dia punya whole body X-ray. Jadi Anda cuma tinggal angkat tangan, biasanya Dia kan sudah kelihatan sendiri. rolling, dan dia nggak akan Iya, nanya iya, Anda benar. apapun. Biasanya langsung Anda akan pas gitu. Oke. Dan tidak akan berbunyi tet. Agak ngeri juga tadi semua Oke, pesan tadi dokter. bilang kalau misalnya kita masuk mall atau apa Iya. Disangka kita maling ya. Oke, dokter Ya. Frandi, mungkin kiat-kiat buat kepada pemirsa di rumah mau operasi, harus nggak operasi, kalau sudah dioperasi bagaimana Ya. mungkin? Jadi kiat-kiat untuk penderita yang sebelum terkena Parkinson. Ya. Jadi kita harus mencegah makan makanan yang mengandung banyak antioksidan, Baik. ya, hindari trauma kepala, hindari terpapar oleh insektisida atau herbisida atau bahan kimia lainnya, misalnya pembuat lem dan lain-lain. Kalau Anda sudah terkena Parkinson, Anda baiknya berobat teratur ke dokter saraf. Biasanya akan diberikan bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara mengatur obat-obatan Anda, dan trik-triknya kalau misalnya dia lagi macet atau apa, itu biasanya didiskusikan dengan yang ahlinya gitu. Nah sekarang kalau misalnya memang udah dipasang microchip dan segala macam ya kan, obat udah jalan juga. Sekarang terapi ataupun maintenance yang harus dilakukan, do's and don'ts-nya apa Ya, dok? jadi kalau memang sudah dilakukan DBS, biasanya pasiennya akan programming. Jadi saya akan melakukan programming, jadi kita akan setel arus listrik dalam otak untuk mengatur gejala. Jadi kalau listriknya sudah cukup, biasanya pasiennya akan baik. Kalau dia Memangnya akan hilang. memakai alat-alat listrik, misalnya dia menghidupkan alat listrik, itu nggak bakalan kesetrum kan, Nggak dok? apa-apa. Mau pakai Iya, handphone juga benar, tidak. benar. Pakai handphone baik, mau pakai Oke. microwave. Tidak ada efek panasin. samping dengan pasang microwave Ya, atau nggak sebagainya. apa-apa. Tidak Asal apa-apa. tidak tersentuh langsung, misalnya direct Tuh, ke tidak tersentuh badan. langsung, Ya, jadi kalau maksudnya, misalnya sengaja handphonenya dideringin sini, ya itu mungkin ada interferensi. Tapi Oke, kalau misalnya ya. pakai handphone pemakaian biasa, aman. Kalau untuk dari segi Gelombang olahraga wifi, dokter aman. gimana? Olahraga pasiennya bisa, jadi ada satu pasien saya malah diving, jadi setelah diimplan tetapi tidak bisa dalam Aduh, lucu banget. 10 meter gitu, jadi untuk berenang pun aman. Oke. Jadi tidak ada sesuatu alat pun yang di luar kulit. Karena dia kan di dalam kulit. Iya, dalam kulit nggak aja, kena tidak di air. dalam badan tapi di bawah kulit aja. Oke. Jadi aktivitas hindari yang high impact. High impact yang nggak yang boleh. bisa kena trauma badan. Lari nggak Jangan boleh. sampai Lari, kecelakaan karate, ya dokter gitu, ya. misalnya. Jika nggak terjadi sesuatu, Ya. kita nggak berharap. Tapi jika terjadi sesuatu, namanya accident ya, kita nggak pernah bisa tahu. Pasien dipasang sesuatu implan tadi dan ternyata mengalami suatu kerusakan, ya kan? Itu hari itu juga atau ada waktu jeda untuk bisa dibuka kembali, diganti yang baru atau bagaimana? Ya, jadi kita bisa reparasi keuntungan dari deep brain stimulation Reparasi, adalah reparasi kita lah, bisa kayak mobil, ganti baiklah. alatnya. Kita bisa ganti alatnya bahwa ini tidak merusak. Baik. Jadi kita ini adalah memicu sel-sel otak. Jadi kalau memang terjadi kerusakan dalam satu sistem, kita bisa ganti kembali sehingga menjadi Satu kesatuan lagi ya. lagi. Oke. Oke. Ada Iya, garansi silakan, Hasan. pastinya ya. Iya, asal tidak dia ada, Oh, ada high garansi, impact ya. dokter. Mestinya normal. Ada garansi, baiklah. Aman Aduh. jadi. Selama tidak ada trauma langsung ya, dia mesti tidak rusak. Baik, Dokter Frandi, terima Tetap kasih ya. garansi. Ini sebenarnya masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi waktunya udah nggak memungkinkan lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam, walaupun cuma sedikit, bisa bermanfaat buat kita semua dan juga pemirsa di rumah. Yes. Terima kasih Dokter Frandi Terima dan juga kasih. Susan, terima kasih. Terima kasih, Sebelum Dokter. itu mungkin ada quotes, Dokter Rahma. Yes, quote kita malam hari ini adalah, saya percaya bahwa jika Anda sehat, Anda dapat melakukan segalanya. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan sehat kepada Anda selain Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga tentunya apabila Anda sudah sehat, saya percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan jawaban Anda. Iya, dari Pedro Martinez ya. Selamat malam pemirsa, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20.30. Selamat malam, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Setia